Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang pernikahan anak usia dini. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pernikahan anak usia dini sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, terutama yang ada di pedesaan-pedesaan, karena biasa menganggap bahwa pernikahan usia dini ini adalah keturunan, artinya turun-temurun dari ayahnya ke anaknya sampai ke cucu-cucunya, dan bahkan anak ini biasa dikatakan sebagai beban keluarga, makanya dinikahkan. Nah, untuk itu dengan menghargai waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk menjelaskan tentang pernikahan anak usia dini. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pernikahan. Dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang diundangkan tanggal 2 tahun 1974, pengertian pernikahan telah dirumuskan sebagai berikut. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan, saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, pernikahan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Dari pernikahan ini, pernikahan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu pernikahan. Konjaraningrat pada tahun 1992.293. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang pengertian anak seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak menuju pada lawan dari kata orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka. Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan, tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi sumber daya pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa. Baik, hukum pernikahan anak menurut agama dan negara. Hukum Islam dalam hal ini Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balik, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Dalam Al-Quran memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fikih dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Selanjutnya, hukum negara. Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk
melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam bab 2 pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur, dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan. Ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Materi selanjutnya yakni dampak pernikahan anak. Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian di Indonesia mengenai pernikahan anak, menyebutkan bahwa dampak yang teridentifikasi dari hal tersebut diantaranya adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, serta menyebabkan instabilitas di dalam membangun keluarga, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita sebut dengan KDRT, serta subordinasi perempuan yang kemudian dirangkum berdasarkan dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan, dan dampak psikologis. Yang pertama yakni dampak pendidikan. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Nah, pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena kini ia memiliki tanggung jawab yang baru, yakni sebagai istri dan calon ibu, serta sebagai kepala keluarga dan calon ayah. Yang tentunya diharapkan berperan lebih dalam mengurus rumah tangganya maupun menjadi tulang punggung keluarga dan harus mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang cukup tinggi, anak harus berhenti bersekolah dan dinikahkan oleh orang tuanya untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya atau kepada suaminya. Dampak yang kedua yakni dampak ekonomi. Perkawinan anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Anak remaja dengan rentan usia di bawah 15-16 tahun seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki atau sang suami. Akibatnya, orang tua memiliki beban ganda. Selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga yang baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif atau turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Hal itu tidak akan terjadi kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih mapan atau jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya sendiri. Untuk yang ketiga yaitu dampak sosial. Nah, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Atau yang sering disebut dengan KDRT, dan kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Dampak keempat yakni dampak kesehatan. Nah, menikah muda beresiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan berpotensi melakukan aborsi yang tentunya tidak aman karena dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Nah, perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga cenderung menutup-nutupi kehamilannya, maka tidak mendapat layanan kesehatan atau perawatan kehamilan yang memadai. Nah, salah satu dampak signifikan dari pernikahan anak adalah ibu muda tidak tahu atau tidak memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah dan akhirnya meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, angka kematian ibu juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak. Yang kelima yakni dampak psikologi. Nah, dampak psikologis juga menjadi salah satu dampak yang sangat signifikan di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan hilangnya masa sekolah dan masa remajanya. Nah, perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.
Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri, dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih bersekolah ke peran seorang ibu dan istri yang harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda. Beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur. Faktor yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Biasanya itu terjadi ketika keluarga si gadis atau keluarga anak perempuan dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan anak mereka dengan keluarga yang mapan. Nah, hal ini tentu akan bisa saja berdampak baik bagi si anak perempuan dengan keluarganya, tetapi tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan. Kemudian yang kedua itu ada faktor pendidikan. Nah, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada faktor dari orang tua. Entah karena khawatir anaknya akan menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya atau dengan kerabat atau bisa saja dijodohkan. Niatnya memang baik untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa, tapi hal ini juga tentu saja tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian ada faktor dari media massa dan internet. Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang itu sudah sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Nah, hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti bahwa anak-anak tersebut bisa belajar sendiri tanpa didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Kemudian ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet yang sebelumnya. Nah, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya yang masih muda itu. Maka terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa membuat menjadikan hamil di luar nikah. Nah, maka jika sudah seperti itu, mau tidak mau orang tua harus menikahkan anak gadisnya dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu. Kemudian ada faktor hamil di luar nikah. Nah, kenapa faktor hamil di luar nikah ini dipisahkan dengan faktor biologis? Karena hamil di luar nikah bukan hanya karena kecelakaan, tapi bisa juga mungkin terjadi insiden atau tindakan kriminal terhadap anak seperti diperkosa misalnya, sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Nah, orang tua yang dihadapkan dengan situasi ini tentu saja akan menikahkan anaknya, bahkan bisa dengan orang yang tidak dikenal sama sekali oleh anak perempuan tersebut. Nah, hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Rumah tangga dengan cinta saja bisa goyah, apalagi ini karena keterpaksaan seperti itu. Kemudian ada faktor adat istiadat. Nah, faktor ini sudah mulai jarang muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada pun pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai cara efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Nah, jadi saya akan membahas mengenai hal ini. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, yaitu yang pertama, memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan. Nah, jadi program ini ya sebenarnya berfokus pada diri anak dengan cara memberikan pelatihan, kemudian membangun keterampilan, berbagi informasi, kemudian menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jaringan dukungan yang baik terhadap anak. Nah, kemudian program ini bertujuan ya untuk agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka, dan agar mereka juga mampu mengatasi masalah-masalah kesulitan sosial misalnya, kemudian kesulitan ekonomi, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Nah, jadi pada program ini ya, pendidikan bagi anak perempuan itu sebenarnya sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Nah, jadi di sekolah ini ya anak dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan sosialnya misalnya, sehingga memungkinkan ya adanya perubahan norma mengenai pernikahan. Nah, adapun yang
poin pentingnya dalam program ini yaitu yang pertama ya yang harus kita siapkan adalah melatih dan mendukung anak-anak perempuan yang untuk mendaftar sekolah, dan kemudian yang kedua adanya program peningkatan ya kurikulum sekolah misalkan, dan pelatihan guru-guru yang untuk menyampaikan materi dan topik seperti keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, dan kesadaran peran gender. Nah, yang ketiga memberikan program uang tunai, misalnya beasiswa, subsidi, seragam dan lain-lain ya, agar anak perempuan itu bersedia menjalani proses pendidikan di sekolahnya. Nah, yang ketiga yaitu mendidik dan pergerakan dari orang tua. Jadi sebenarnya keterlibatan orang tua di sini adalah yang paling penting bagi untuk mencegah pernikahan dini. Nah, jadi untuk meraih tujuan utama sebenarnya yaitu orang tua harus menciptakan suatu lingkungan yang baik terhadap anaknya. Nah, kemudian orang tua juga di sini berhak dalam menentukan apakah pernikahan anak itu baik untuk dilakukan atau tidak. Jadi perlunya juga edukasi terhadap orang tua ya, agar mengetahui apa saja sebenarnya dampak dari pernikahan dini. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Nah, jadi ini adalah program intervensi untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Nah, sehingga ya ada beberapa program penanganan pernikahan dini yang telah disesuaikan dengan budaya Indonesia yang diharapkan. Nah, yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah psikoedukasi. Jadi psikoedukasi ini dilakukan dengan melibatkan para konselor yang berkapasitas memberikan pemahaman seputar pernikahan dini, kemudian agar pemikiran masyarakat itu ya terhadap pernikahan dini ya diharapkan bisa berubah, baik dari segi sikap maupun segi perilaku yang ditujukan terhadap pernikahan dini ya, agar mereka bisa menolak pernikahan dini dengan alasan yang logis dan rasional. Nah, kemudian yang kedua, bekerja dengan lembaga formal setempat untuk memodifikasi kebijakan. Nah, selanjutnya ada follow up-nya. Nah, di follow up ini ya program yang dilakukan adalah program kampanye dengan memanfaatkan media misalnya seperti poster, pamflet, tayangan video dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam program ini ya memuat konten-konten terkait tentang pernikahan, dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Permasalahan dalam pernikahan anak. Yang pertama adalah masalah domestik dalam pernikahan usia dini. Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasi keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman, baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan resiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian. Kemudian yang kedua adalah kesehatan reproduksi dari pernikahan usia dini. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun dan Nigeria bahkan lebih tinggi hingga 6 kali lipat. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstruktif labor serta obstetrik fistula. Data dari UNPFA tahun 2003 memperlihatkan 15-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik. Yang ketiga adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan dini. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu seringkali tidak naik.
dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap terjadinya keguguran, berat badan lahir rendah, dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamasi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. Asuhan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas. Menjadi orang tua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami kesulitan perkembangan, keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan kecenderungan menjadi orang tua pula di usia dini. Yang keempat adalah komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan. Selain itu juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. Yang terakhir itu adalah tinjauan hukum dalam pernikahan usia dini. Konvensi Hak Anak atau KHA berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diratifikasi melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 untuk selanjutnya disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak atau UU PA nomor 23 tahun 2002. Pengesahan undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang PA dinyatakan bahwa jelas Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Upaya guru pembimbing dalam mencegah pernikahan dini. Penanggulangan dari pernikahan dini yang terjadi pada masa sekolah dapat dilakukan melalui tahapan preventif, represif, dan kuratif. Yang pertama yaitu langkah preventif. Langkah preventif merupakan hal-hal yang dikategorikan melanggar tata tertib sekolah. Secara positif, langkah ini untuk mendorong siswa mengembangkan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Langkah represif. Langkah represif ini merupakan langkah yang diambil untuk menahan perilaku yang tidak sesuai agar menanggulangi pernikahan dini seseringan mungkin, atau untuk menghalangi pelanggaran yang lebih berat lagi. Langkah represif juga merupakan langkah untuk menindak dan menghukum siswa yang melanggar disiplin sekolah. Yang ketiga, langkah kuratif. Langkah kuratif merupakan upaya memulihkan, memperbaiki, meluruskan, atau menyembuhkan kesalahan-kesalahan dan perilaku-perilaku yang salah. Siswa yang melanggar ketentuan sekolah dan telah diberi sanksi perlu dibina dan dibimbing oleh para pendidik. Guru bimbingan dan konseling, wali kelas, dan bidang ketertiban atau kesiswaan sangat berperan penting dalam hal ini. Kesalahan tidak hanya dengan pemberian hukuman, tetapi juga dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan. Siswa dibantu untuk memperbaiki diri dan mengubah tingkah laku yang salah. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami dalam mencegah pernikahan dini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membantu siswa memperbaiki perilakunya yang menyimpang dan dalam membantu mengembangkan dirinya ke arah yang lebih positif. Serta membantu siswa agar memiliki persepsi yang wajar dan mau menerima otoritas luar sehingga dia dapat menyesuaikan diri secara tepat dengan nilai-nilai yang ada. Bantuan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu layanan konseling individual. Dengan melakukan layanan konseling individual dengan siswa yang bermasalah, siswa diajak membicarakan permasalahan yang sedang dia alami dan mengajak mereka memahami dampak-dampak yang akan didapatkan dari perbuatan yang ia lakukan itu, sehingga timbul kesadaran dari dalam dirinya untuk memperbaiki perilakunya itu. Berikutnya yaitu layanan informasi. Dengan layanan ini diharapkan siswa mendapatkan pemahaman baru tentang pentingnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini dalam bagi diri mereka, sehingga dapat meminimalisir pernikahan dini pada kalangan pelajar. Yang ketiga, yaitu layanan bimbingan kelompok.
dengan memberikan layanan bimbingan kelompok kepada siswa. Dengan layanan ini, siswa diajak untuk membahas topik-topik tertentu yang dianggap perlu dibahas demi pemahaman peserta kelompok. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling dapat mengajak siswa membahas mengenai permasalahan dampak pernikahan dini dalam bimbingan kelompok tersebut. Jadi, dari uraian yang tadi dapat dipahami bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh guru pembimbing dalam mencegah pernikahan dini pada siswa yaitu dengan memberikan layanan konseling individual, layanan informasi, dan layanan bimbingan kelompok. Upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini. Salah satu upaya pencegahan pemerintah dalam mencegah pernikahan dini ini yaitu membuat suatu program yang dinamakan dengan program genre atau generasi remaja. Ini merupakan jembatan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Program genre yaitu program yang dikembangkan untuk mencegah pernikahan dini dan menambah wawasan tentang pendewasaan umur pernikahan. Dengan begitu, remaja perlu membuat rencana kehidupannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan menikah yang penuh dengan rencana yang matang. Pelaksanaan dari program genre ini dilakukan langsung pada remaja dan orang tua remaja. Pendekatan remaja tersebut disebut dengan PIK atau Pusat Informasi dan Konseling. Sedangkan pendekatan kepada orang tua disebut dengan BKR atau Bina Keluarga Remaja. Sasaran genre yaitu remaja yang belum menikah, karena tujuan dari program genre ini adalah menciptakan generasi yang berkarakter untuk mengetahui dan memahami kesehatan reproduksi agar remaja dapat meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan juga menyiapkan kehidupan berkeluarga. Ada banyak kasus di mana anak di bawah umur melakukan pernikahan. Berikut adalah contoh kasus pernikahan anak di bawah umur. Yang pertama, menikah dini karena takut tidur sendirian. Lalu yang kedua ada menikah dini karena sering pulang subuh bersama. Lalu yang ketiga ada viral remaja 13 tahun dipaksa menikah dengan pak tua yang berumur 48 tahun. Dan yang keempat ada Syekh Puji dan siswa SD di Semarang. Menikah dini karena sering pulang subuh bersama. Pada 26 November 2017, sepasang remaja berinisial APA berumur 17 tahun dan APR berusia 15 tahun menikah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kedua orang tuanya menjelaskan bahwa kedua anak mereka tersebut sudah saling suka dan sering pulang bersama setiap subuh. Untuk mencegah anggapan negatif, maka keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya. Kasus selanjutnya yaitu Syekh Puji dan siswa SD di Semarang. Pada bulan Agustus 2008, Pujono Cahyo Hidayana atau dikenal dengan nama Syekh Puji meminang gadis belia berusia 12 tahun berinisial LU. Saat itu Pujono berusia 43 tahun dan LU masih duduk di bangku SD. Konten saja pernikahan mengundang protes sejumlah tokoh seperti Seto Mulyadi atau Kak Seto. Tuntutan untuk menjernihkan masalah tindakan Syekh Puji dinilai mencederai undang-undang perkawinan. Sementara itu kasus tersebut menyeret Pujono ke meja hijau dan pemilik Ponpes Miftahul Jannah itu sempat mendekam di penjara. Setelah proses persidangan yang memakan waktu lama, pada 13 Oktober 2009 Syekh Puji dinyatakan bebas dalam sidang putusan selah di Pengadilan Negeri Ungaran. Sebenarnya masih banyak lagi kasus menikah yang dilakukan oleh Syekh Puji ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3 tentang pernikahan anak usia dini. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.